Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Pandemic Growth, sebuah wadah untuk kita tumbuh bersama ke arah yang lebih baik. Grow, grow, grow. Nah teman-teman, sekarang kita ada di edisi sharing berita, namanya Weather alias berita terkini. Oh iya, untuk teman-teman yang belum menyimak pembahasan sebelumnya, ada baiknya untuk membuka dulu video saya sebelumnya, agar pembahasannya bisa berkesinambungan. Linknya sudah saya cantumkan di box deskripsi ya. Teman-teman, berikut saya akan menyajikan ringkasan 5 berita top dunia yang terjadi di pekan keempat bulan November 2022. Berita pertama adalah berita tentang sopir truk Korea Selatan yang kembali melakukan aksi mogok. Teman-teman, para sopir truk Korea Selatan memulai pemogokan besar untuk kedua kalinya dalam waktu kurang dari 6 bulan pada Kamis 24 November 2022. Seperti dilansir Reuters, aksi mogok kerja tersebut akan mengganggu produksi dan pasokan bahan bakar untuk industri dari otomotif hingga petrokimia pada negara dengan ekonomi terbesar ke-10 di dunia tersebut. Akibat melonjaknya biaya bahan bakar, para pengemudi truk menyerukan kepada pemerintah agar membuat sistem pembayaran minimum secara permanen. Sistem ini dikenal dengan tarif pengangkutan aman yang akan berakhir pada akhir tahun. Mereka juga meminta pemerintah memperluas manfaat bagi pengemudi truk di industri lain, termasuk untuk kapal tanker minyak. Pemerintah Korea Selatan mengumumkan akan memperpanjang skema tersebut selama 3 tahun, tetapi menolak tuntutan lainnya dari Serikat Pekerja. Berita kedua adalah berita tentang penembakan di Walmart, Amerika Serikat. Teman-teman, polisi Chesapeake, Virginia memastikan pelaku penembakan di Walmart, Amerika Serikat diidentifikasi oleh perusahaan sebagai manajer malam yang telah bekerja di toko tersebut sejak tahun 2010. Adapun seluruh korban tewas adalah pekerja di toko tersebut. Manajer malam yang membunuh 6 pekerja lainnya di Walmart di Virginia dan melukai setidaknya setengah lusin lainnya diidentifikasi sebagai Andrew Bing. Bing, pria yang berusia 31 tahun tersebut, bunuh diri setelah menembaki rekan kerjanya. Ia bekerja shift malam di Walmart Supercenter di kota Chesapeake dan merupakan karyawan lama. Berita ketiga adalah berita tentang Korea Utara mengenai sanksi Korea Selatan. Teman-teman, Korea Utara pada Kamis 24 November 2022 mengecam upaya Seoul untuk memberlakukan sanksi tambahan terhadap Pyongyang setelah peluncuran rudalnya. Seperti dilansir Reuters, mengutip laporan media pemerintah KCNA, adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, Kim Yo-jong, menyebut Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol dan pemerintahannya bodoh karena meniru Amerika Serikat. Kim Yo-jong memperingatkan bahwa sanksi dan tekanan akan menambah permusuhan dan kemarahan Korea Utara. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan mereka sedang meninjau sanksi independen terhadap Pyongyang. Mereka mengatakan sanksi terhadap sektor cyber termasuk diantaranya yang dipertimbangkan jika Pyongyang mendorong uji coba nuklir. Berita keempat adalah berita tentang Anwar Ibrahim yang dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia. Teman-teman, Raja Malaysia atau yang di-Pertuan Agung Abdullah dari Pahang telah menunjuk Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri baru. Keputusan tersebut diambil pada Kamis 24 November 2022 usai Raja berunding dengan para sultan. Malaysia baru memiliki Perdana Menteri barunya setelah pemilihan umum digelar 5 hari yang lalu, Sabtu 19 November 2022. Kedua kandidat terkemuka, Anwar Ibrahim dan Muhyiddin Yassin,
tidak memiliki cukup dukungan untuk mayoritas. Parlemen gantung sebelumnya belum pernah terjadi di Malaysia. Ketidakpastian pemilu memperpanjang ketidakstabilan politik di salah satu negara Asia Tenggara tersebut. Malaysia memiliki 3 Perdana Menteri dalam 4 tahun terakhir. Kemelut politik berisiko menunda kebijakan penting untuk mendorong pemulihan ekonomi. Berita terakhir adalah berita tentang Parlemen Eropa masukkan Rusia sebagai sponsor terorisme. Teman-teman, Parlemen Eropa memutuskan Rusia sebagai negara sponsor terorisme dengan alasan serangan militernya terhadap sasaran sipil Ukraina seperti infrastruktur energi, rumah sakit, sekolah, dan tempat penampungan melanggar hukum internasional. Langkah ini sebagian besar bersifat simbolis karena Uni Eropa tidak memiliki kerangka hukum untuk mendukungnya. Pada saat yang sama, blok tersebut telah memberlakukan sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina. Moskow bereaksi dengan marah terhadap keputusan Parlemen Eropa. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyambut baik keputusan Parlemen Eropa tersebut. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat saat ini menyebut 4 negara, yaitu Kuba, Korea Utara, Iran, dan Suriah sebagai negara sponsor terorisme. Hal tersebut berarti mereka harus tunduk pada larangan ekspor pertahanan dan pembatasan keuangan. Nah teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan secara singkat dan sederhana tentang 5 berita top dunia di edisi Better alias berita terkini. Oh ya, untuk teman-teman yang mau sharing pengetahuan atau berkomentar seputaran isu ini, boleh langsung tulis di kolom yang tersedia. Jangan lupa untuk tetap disclaimer on. Pelajari dengan betul sebelum terjun ke hal-hal yang tidak kita ketahui. Satu lagi teman-teman, jangan lupa dukung terus buku-buku antologi saya ya. Sudah bisa dipesan loh. Bagi yang berminat beli buku atau ingin belajar menjadi seorang penulis buku, bisa tulis pesan di kolom komentar atau DM saya di Instagram @duna_marianda. Jangan lupa follow akun saya juga di Tip TV dan follow blog saya di zonadona.com. Sampai jumpa lagi.